Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan project yang udah saya buat, yaitu project UAS dari mata kuliah database. Di sini saya membuat project sistem manajemen film favorit. Seperti yang bisa kita lihat, langkah pertama saya membuat IRD. IRD adalah sebuah desain atau struktur database yang akan saya buat. Saya membuat 5 tabel pada langkah pertama. Tabel yang pertama adalah tabel user, di mana tabel user ini menyimpan data seperti data pengguna, nama, dan email pengguna. Kemudian saya membuat tabel film, yang di mana tabel film ini berisi informasi film seperti judul, tahun rilis, dan juga durasi dari sebuah film. Kemudian di tabel yang ketiga, saya membuat tabel favorit film. Tabel favorit film ini menyimpan data film yang difavoritkan oleh user, termasuk tanggalnya. Kemudian tabel genre ini menyimpan jenis kategori film seperti aksi, komedi, dan kategori-kategori film lainnya. Yang terakhir, saya membuat tabel aktor, di mana tabel aktor ini menyimpan data aktor yang membintangi film. Saya juga menambahkan tabel film aktor untuk menghubungkan banyaknya antara film dan aktor. Kemudian untuk relasi antar tabelnya, favorit film terhubung dengan tabel user dan film many to many. Untuk tabel film aktor terhubung ke tabel film dan tabel aktor. Untuk tabel film sendiri punya foreign key ke tabel genre dan semua relasi yang dihubungkan dengan foreign key. Kita masuk ke DDL atau Data Definition Language. Yang mana Data Definition Language ini adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, memodifikasi, dan menghapus struktur dari database. Dalam tahap ini, saya membuat database dan tabel-tabel yang diperlukan menggunakan perintah SQL seperti create table. Berikut adalah hal-hal yang saya lakukan. Yang pertama, menetapkan primary key dari setiap tabel. Yang kedua adalah saya menambahkan foreign key di tabel film favorit. Yang ketiga, saya membuat constraint unik di kolom email user agar tidak ada data yang ganda. Kemudian, ini adalah langkah-langkahnya seperti membuat database, membuat tabel user, membuat tabel favorit film, membuat tabel genre, aktor, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke DML, Data Manipulation Language, di mana DML ini adalah sekumpulan perintah SQL juga yang digunakan untuk memanipulasi seperti mengambil, menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data di dalam database. Selanjutnya, saya memasukkan data ke dalam masing-masing tabel menggunakan perintah insert. Di sini adalah data-data yang saya masukkan, yaitu data pengguna, data film, data genre, data aktor, data favorit film dari masing-masing user. Semua data di sini dimasukkan untuk simulasi skenario penggunaan sistem. Berikut tabel-tabel yang saya masukkan tabel user, masukkan tabel film favorit, masukkan tabel film, dan seterusnya. Kita masuk ke constraint. Saya menggunakan constraint untuk menjaga integritas data seperti unique eh, di kolom email user, foreign key agar data saling terhubung dengan benar. Kemudian kita masuk ke view. View pertama, saya menampilkan daftar film, genre, dan user yang memfavoritkan film. Kedua, saya menampilkan daftar aktor untuk setiap favorit film dengan menggabungkan data dari beberapa tabel. View ini berfungsi sebagai tabel virtual berdasarkan hasil query select. Di sini view satunya menampilkan daftar film, genre, dan user. Saya menggunakan left join, right join, eh, seperti ini. View yang kedua, saya menampilkan daftar aktor untuk setiap favorit film. Oke.
Kita masuk ke manajemen transaksi. Saya membuat dua contoh transaksi. Yang pertama, transaksi berhasil saat satu user menambahkan dua film favorit sekaligus. Kemudian saya juga menampilkan transaksi yang gagal ketika admin menambahkan film dan aktor, tapi salah satu ID aktor tidak valid. Jadi semuanya dibatalkan atau rollback. Ini menjaga agar data tetap konsisten. Ini contohnya, ini transaksi berhasil, kemudian ini transaksi yang gagal. DCL, kita masuk ke DCL. DCL ini adalah data control language, yang dimana sekumpulan perintah SQL juga yang digunakan untuk mengontrol hak akses pengguna ke database. DCL ini untuk mengatur hak akses ke database yang saya juga menambahkan fitur kontrol menggunakan DCL seperti create user untuk membuat user baru dalam sistem database. Kemudian grant untuk memberikan hak akses terbatas seperti hanya dapat melakukan fitur hingga fitur ini berguna jika sistem ingin digunakan oleh user biasa atau pengunjung tanpa akses penuh ke database. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini ada create user, grant akses, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.